Bab 68 Meminta Restu. Revan, Romi, dan Gilang mengejar Ara yang sudah lebih dulu melenggang pergi bersama Kayla dan Raka. Aku tidak menyangka Kak Gilang itu ternyata sedikit gila. Sungut Kayla ketika melihat Gila yang terkenal kalem tiba-tiba memeluk Ara dan berdebat dengan Revan. Kenapa, Kai? Apa kamu suka sama Kak Gilang? Tanya Ara penasaran. Enggak, Kak. Mana ada aku suka sama Kak Gilang. Aku kan udah punya seseorang. Jawab Kayla tidak terima. Ara mincingkan matanya. Apa benar Kayla sudah punya pacar? Siapa pacarnya gadis berusia 20 tahun ini? Ara memandang Kayla dari samping. Ternyata adik iparnya ini memang sangat cantik. Tentu saja Kayla banyak yang suka. Tapi siapa yang akhirnya dipilih oleh Kayla? Wah, Kai, udah punya pacar tah? Siapa sih pacarnya adik Bang Revan dan Bang Raka yang cantik ini? Goda Ara sedikit menoleh dagu Kayla. Ih, malu, Kak. Kayla melirik ke arah Raka yang terlihat cuek dan tidak peduli. Padahal Kayla tahu bahwa Raka tidak terlalu suka mendengar kabar bahwa Kayla sudah memiliki kekasih. Biasanya Raka langsung mengoceh, tidak henti dengan kata-kata yang sedikit pedas. Wajar saja, Kayla berpacaran dengan cowok yang lebih dewasa seperti Vero. Bahkan para sahabatnya sudah banyak yang menikah. Menurut Raka, sebaiknya Kayla tidak perlu berpacaran dulu. Fokus kuliah dan skripsi yang sempat tertunda. Tapi dasarnya Kayla dan Vero sudah saling jatuh cinta. Tentu saja Raka bisa apa? Kai bisa jaga diri, Bang. Abang tenang ya. Kai tahu batas-batasan mana yang tidak diperbolehkan kok. Seperti itulah jawaban adik dari perempuan satu-satunya di keluarga Prayoga. Kenapa harus malu? Siapa pria yang beruntung yang mendapatkan hati kamu? Tanya Ara, membuat Kayla lagi-lagi menoleh ke arah Raka yang langsung mendahului untuk membuka kunci mobil. Kak Ara udah kenal kok. Jawab Kayla kemudian berjalan lebih cepat menyusul Raka dan masuk ke dalam sebuah mobil yang ada di hadapan mereka itu. Ara hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah malu-malu gadis cantik tersebut. Kemudian ia juga ikut masuk ke dalam mobil yang terparkir di area parkiran bandara yang tidak lain adalah mobil Raka. Revan dan yang lain berjalan dengan cepat ketika melihat istrinya sudah masuk ke dalam mobil. Yang, tunggu! Seru Revan sedikit terengah karena berjalan tergesa menyusul istrinya. Buruan, Bang! Kak Ara udah capek. Kepala Raka menyambut lewat jendela yang kacanya sudah diturunkan. Ya elah Raka, keluar tuh posesifnya, sungut Romi. Akhirnya mereka masuk ke dalam mobil yang berbeda. Romi dan Gilang masuk ke dalam mobilnya Romi, karena tidak akan muat kalau mereka berenam masuk ke dalam satu mobil. Aulia menyambut kedatangan putra dan menantunya dengan sumringah. Ara mendapatkan sambutan yang antusias dari mertuanya itu dengan pelukan hangat dan juga berbagai macam makanan khas Jogja yang Ara suka. Tentu saja Aulia memasak dibantu oleh para asisten rumah tangga yang memang sudah jago masakan khas kota Gudeg itu. Kalian duduk di sini dulu, biarkan Bibi yang bawakan kopernya. Ucap Aulia membawa Ara dan yang lain duduk di sofa ruang tamu. Bi, tolong bawakan kopernya Revan dan Ara ke kamar mereka di lantai atas ya, ucap Aulia. Seorang wanita parubaya langsung mendatangi Aulia sambil menunduk. Siapnya, asisten rumah tangga itu langsung menarik koper Revan dan Ara naik ke lantai atas. Romi dan Gilang, makan siang di sini ya. Tante sudah masakan banyak untuk menyambut kepulangan Revan dan Ara. Kalian pasti juga rindu sama mereka kan? Ya Tante, terima kasih.
Kami juga masih ingin ngobrol, saling tukar kabar. Sudah 6 tahun kita tidak bertukar cerita. Revan juga jarang pulang ke Indonesia kan? Ucap Romi. Ya sudah, kalau begitu Tante mau ke dapur dulu untuk menyiapkan makan siang. Ucap Aulia yang diakui oleh semuanya. Akhirnya mereka pun berbincang ringan dan saling bertukar cerita selama beberapa tahun ini. Kayla juga mengatakan bahwa Vero tidak bisa menjemput karena sedang sakit. Jadi kenapa lo bisa cerai dengan Sipa? Tanya Revan penasaran. Romi yang mendengar itu sudah tidak terkejut lagi. Hal itu pasti akan diungkit. Dia hanya bisa menguatkan hatinya agar tidak semakin bersedih untuk menjawab pertanyaan para sahabatnya. Siva yang minta cerai? Dia nggak bahagia gitu hidup sama gue. Gue lihat dari matanya menyihatkan kesedihan yang mendalam. Awalnya gue nolak buat ceraiin dia, tapi semakin hari sikap dia semakin berubah. Gue nggak mau kalau Siva merasa tersiksa hidup sama gue. Ya, akhirnya mau nggak mau, terpaksa gue ngabulin keinginan dia. Jawab Romi seduh. Loh, bukankah Siva cinta sama lo ya Rom? Kali ini Ara yang bertanya. Gila mengelus bahu Romi memberikan keterangan kepada sahabatnya itu. Gue nggak tahu Rah. Awal kita menikah ya kita bahagia gitu. Tapi nggak tahu makin kesini sikap Siva makin berubah. Jawab Romi. Ah, kisah kalian itu memang rumit. Sepertinya saling mencintai, tapi ya gitu, nggak ada keterbukaan dalam hubungan. Jadi yang satu mendam perasaan, yang satu mendam kesedihan, dan tidak saling diungkapkan. Ya, seperti itulah kira-kira. Ucap Gilang menimpali. Komunikasi memang penting dalam sebuah hubungan. Kalau kita kurang komunikasi, tentu akan banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi. Kenapa kalian gak saling komunikasi dan terbuka? Atau bercerita tentang perasaan kalian? Tanya Ara. Romi hanya diam sambil memijat kepalanya yang tiba-tiba terasa pusing. Revan dan Gilang melihat hal itu menjadi tidak tega. Sayang, mungkin mereka memang ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan dan memilih jalan perceraian adalah yang terbaik. Mereka tidak ingin saling menyakiti. Yang penting kita harus saling terbuka dan harus saling percaya satu sama lain. Ucap Revan memegang tangan Ara sambil tersenyum ke arah istrinya tersebut. Ayo, sekarang kita makan siang dulu. Udah siap nih makanannya. Seru Aulia yang datang sambil membawa sebuah piring. Sepertinya ini baru saja menata beberapa piring di meja makan. Sejak dulu Aulia memang suka menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya sendiri, dibantu oleh asisten rumah tangga. Aulia memang suka masak, jadi meskipun sudah menggunakan jasa asisten rumah tangga, dia tetap membantu atau terkadang dia sendiri yang masak. Benar-benar ingin berperan sebagai ibu rumah tangga yang baik di mata keluarga. Meskipun dulu pernikahan mereka karena perjodohan yang dilakukan oleh nenek, tapi tidak butuh waktu lama menimbulkan benih-benih cinta di hati Sandi dan Aulia. Meskipun awalnya banyak masalah yang mereka hadapi, tapi dengan keikhlasan hati dan berserah diri, akhirnya Allah memberikan hikmah yang tiada tara. Akhirnya mereka semua makan siang dengan lahap, karena memang kebetulan cacing-cacing di perut mereka sudah merontak. Vero langsung menyempatkan datang ke rumah Reva setelah merasa keadaannya membaik. Dia ingin segera bertemu sahabat lamanya dan juga wanita yang dulu pernah ada di hatinya. Tapi sekarang yang ada di hati Vero adalah Kayla seorang. Sepertinya dia juga harus meminta restu kepada Revan tentang hubungannya dengan Kayla. Loh, kata Sipa lo sakit, Ver? Kok udah kesini? Tanya Revan setelah Vero duduk di sofa menunggu Revan dan Ara. Gue kangen sama lo, Van. Jawab Vero berdiri memeluk Revan.
Gimana keadaan lo? Udah sehat kan? Tanya Revan melihat penampilan Vero dari atas hingga ke bawah. Alhamdulillah, gue udah sehat. Ara sama Kayla mana? Revan mengerutkan keningnya. Kenapa kamu nyari Kayla? Tanya Revan. Vero menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa rasanya jadi degan saat berhadapan langsung dengan Revan yang notabene kakak dari kekasihnya. Gue mau minta restu sama lo, Van. Sebenarnya gue sama Kayla udah jadian, jawab Vero.